Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Jadi hari ini kami akan melakukan sebuah sosialisasi mengenai toxic friendship. Nah, sebelumnya ini kami udah berbagi Google Formulir ya kepada teman-teman lewat via WhatsApp seputar pertanyaan-pertanyaan seputar toxic friendship. Nah, jadi di sini kami akan sosialisasi apa aja sih isinya. Pasti kalian tahu kan ya? Pasti kalian mau tahu apa sosialisasi kita mau apa aja. Yang pertama itu ada mengenai apa itu toxic friendship, lalu ada dampak toxic friendship, lalu yang ketiga ada apa sih hubungan toxic friendship dengan ketahanan nasional, dan yang terakhir ada solusi dari toxic friendship itu sendiri. Nah, sebelumnya untuk Kak Adisti habis ini bisa menjelaskan tentang Google Formulirnya ya kepada Kak Bilkis, dimohon untuk share screen-nya. Oke teman-teman, di sini aku akan jelasin hasil dari Google Form yang teman-teman isi. Untuk polling yang apakah kalian tahu tentang toxic friendship, sebagian besar sudah mengetahui, namun ada juga yang belum mengetahui. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silakan ikuti terus ya sosialisasi kita. Kemudian teman-teman juga sudah berpendapat nih, apa itu toxic friendship menurut teman-teman. Nah, kemudian dari pendapat teman-teman tadi, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya mengenai pengertian yang lebih lengkap. Kemudian untuk polling apakah kalian pernah terlibat di dalam friendship, di sini hampir imbang tapi masih banyak yang mengatakan iya pernah terlibat di dalam friendship, teman-teman. Nah, dari cerita yang teman-teman share, aku dapat aku simpulin kebanyakan dari cerita teman-teman itu ada orang yang egois, kemudian ada juga yang adu domba atau saling mengompori, kemudian memanfaatkan teman untuk kesenangan pribadi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya nih teman-teman. Oke, yang selanjutnya aku perwakilan dari teman-temanku akan membahas mengenai materi yang sudah mengenai Google Form yang sudah kalian isi ya. Yang pertama itu ada apa sih toxic friendship itu? Nah, sebelumnya teman-teman udah nggak asing lagi ya sama toxic friendship itu. Toxic friendship ini udah nggak asing di kalangan teman-teman, khususnya di kalangan mahasiswa. Nah, toxic friendship ini merupakan hubungan pertemanan yang membuat seseorang merasa tidak didukung, selalu disalahkan, direndahkan, atau bahkan diserang dan segala hal buruk lainnya. Untuk ciri-ciri dari toxic friendship sendiri itu, yang pertama, ada ekspektasi kalau kamu selalu siap siaga untuknya. Lalu yang kedua, bercanda dengan menjatuhkan harga dirimu. Yang ketiga, sering mendapatkan silent treatment. Lalu yang keempat, selalu mendominasi. Pastinya dari teman-teman ini pernah mengalami ciri-ciri dari toxic friendship itu sendiri, meskipun kalian nggak sadar secara langsung ya. Kalian sadarnya waktu udah berteman sama mereka. Beberapa bulan setelahnya baru sadar, oh kalau aku ternyata kena ketoksikan temen aku gitu. Lalu yang selanjutnya ada dampak dari toxic friendship. Next slide, Kak Bilkis.
Nah, selanjutnya ada dampak dari toxic friendship. Dampak dari toxic friendship ini pasti ada dampak positif dan negatifnya ya. Tapi kebanyakan dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan, kebanyakan itu toxic friendship itu berdampak negatif bagi mereka. Next. Nah, yang pertama dampak dari toxic friendship itu ada kesehatan mental. Nah, banyak dari kita, teman-teman kita di usia remaja yang berteman dengan orang-orang yang toksik itu, mereka mendapatkan depresi berat, krisis kepercayaan, dan menjadi introvert. Nah, karena lingkungan sosial yang paling banyak berpengaruh terhadap karakter dan kehidupan psikologis manusia adalah pertemanan, jadi pertemanan yang toksik itu memberi dampak yang berbagai macam kepada diri mereka ya. Nah, bukan hanya dampak negatif aja, tapi ada juga dampak positifnya. Misalnya, hidup menjadi lebih bahagia, mendapat dukungan dari teman yang baik, dan mengurangi dari rasa kesepian. Tetapi nyatanya, tidak semua teman itu memberi pengaruh positif untuk diri kita. Lalu selanjutnya ada dari lingkungan sekitar. Nah, toxic friendship ini biasanya bukan hanya berdampak pada pertemanan aja ya, tetapi juga berdampak bagi masyarakat sekitar, lingkungan kita. Orang yang biasanya terkena dampak dari toxic friendship, dia biasanya akan ikut menjadi toxic. Mereka biasanya cenderung lebih egois, memikirkan dirinya sendiri, atau individualisme, dan rasa solidaritasnya itu semakin menurun. Lalu mereka hanya akan solid kepada teman-temannya yang toksik itu. Lalu selanjutnya ada materi hubungan toxic friendship dengan ketahanan nasional yang akan dijelaskan oleh Kak Agisti. Teman-teman, lanjut nih ya. Jadi kondensasi toxic friendship ini berhubungan dengan ketahanan nasional. Jadi teman-teman, toxic friendship ini jika dibiarkan akan berpengaruh nih terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia. Sebelumnya, ketahanan nasional hakikatnya adalah kondisi suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan tantangan. Kemudian, untuk menguatkan ketahanan nasional dibutuhkan beberapa faktor seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Namun teman-teman, di sisi lain, ketahanan nasional itu juga memiliki beberapa kasus, terutama di sosial budaya. Ada dua kasus ketahanan nasional di sosial budaya, yaitu ada disorientasi dan distorsi. Di mana disorientasi itu artinya masyarakat kehilangan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akibat semakin lepas dari nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman pandangan hidup. Kemudian sedangkan distorsi yaitu pemutarbalikan cara pandang nilai-nilai lama yang dahulu dijadikan pedoman dan pandangan hidup sekarang dipahami sebagai sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Di mana prinsip ini masuk dalam distorsi ini. Di mana dengan kita kadang anggap ketinggalan zaman jika tidak memiliki circle, padahal di circle itu bisa saja terdapat toxic friendship. Itu ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan sama saya. Nah, yang selanjutnya itu ada cara mengatasi toxic friendship. Nah, saat di suatu kelompok pertemanan atau circle friendship sendiri itu, kalau sudah ada orang yang berperilaku toksik, maka harus segera dibicarakan dan diperbaiki. Jika persahabatan sudah berdampak buruk pada diri sendiri, itu
harus segera ambil tindakan untuk mengatasinya. Nah, untuk di sini ada beberapa solusi untuk menghadapi toxic friendship sendiri. Yang pertama ada stand up yourself, yaitu seseorang harus tegas atas apa yang disukai dan tidak disukai. Jika merasa dilecehkan, maka harus melawan balik, karena menurutnya tidak ada orang yang lebih berhak membela diri sendiri daripada diri seseorang itu sendiri. Yang kedua, harus segera keluar dari circle tersebut secepat mungkin. Di sini artinya itu mereka atau teman-teman kita itu bukan siapa-siapa dan hanya sebatas teman, karena manusia di luar sana itu masih banyak, orang baik juga masih banyak di luar sana, sehingga tidak perlu takut kalau kita meninggalkan circle tersebut atau kehilangan teman tersebut. Kita bisa mencari teman yang lebih baik dari circle kita tadi. Yang ketiga ada jaga diri dan mandiri. Nah, artinya jangan terlalu bergantung dengan orang lain sampai-sampai kita bisa dimanipulasi ataupun mendengarkan kemauannya tanpa kita bisa berpendapat dan bisa berpikir panjang. Yang keempat ada selalu berpikir logis dan sehat. Lingkungan itu akan mendefinisikan siapa kita, sehingga jangan sampai kita didefinisikan menjadi hal yang buruk dan membuat penyesalan di kemudian hari. Seperti ada kata-kata, kita tidak bisa mengubah orang di sekitar kita, tetapi kita bisa mengubah siapa saja yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Tiara. Oke, terima kasih Kak Bilqis. Nah, itu tadi beberapa sosialisasi materi mengenai toxic friendship. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi ya, kita harus lebih aware lagi dalam memilih pertemanan. Jangan langsung mengeklaim teman kita baik, tapi kita harus memilih mana teman yang buruk dan mana teman yang baik. Seperti tadi kata Kak Bilqis ya, kita tidak bisa mengubah orang di sekitar kita, tetapi kita bisa mengubah siapa saja orang yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin itu saja sosialisasi dari kita pada hari ini. Maaf apabila masih terdapat kesalahan, masih banyak kesalahan dari kami. Kami ucapkan terima kasih sudah mau hadir dalam sosialisasi ini dan sudah mau mengisi Google formulir yang kami bagikan via WhatsApp. Terima kasih kepada kalian semua. Sampai jumpa di sosialisasi berikutnya. Bye!